Dia bilang katanya gini, ini cerita temennya yang sangat amat strict parent. Jadi temanku itu punya BPD, sama kayak gue dong. Terus awal-awal kita SMK, dia ini udah jadi sahabat akrabku kak, katanya gitu. FYI, sekolah kita ini sekolah semi militer. Dan temanku ini lagi dekat sama senior kelas 2 jurusan keperawatan. Terus tiap kita pulang sekolah, kan kita selalu malam, habis isya. Karena tiap hari kita pasti ada kayak latihan wajib drum band. FYI, kita gak tinggal di asrama karena gak begitu wajib. Terus temanku ini tiap habis latihan gak pernah bilang ke orang tuanya kalau udah selesai latihan. Dan dia diam-diam ke tempat parkiran belakang. Dan ya, dia sedang digrepe-grepe di anggur-anggur seniorku ini. Dan seringkali dia juga nenenin. Gue oleh tadinya mau mikir kayak apakah gue salah baca, harusnya nemenin, ternyata bener nenenin seniorku ini. Terus setiap kali libur dia bilang kalau ada kerja kelompok di rumah salah satu temenku. Padahal dia lagi check-in di salah satu villa di daerah sini. Menurut gue, ibu tolong ibu lihat ibu. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka putus dan BPD temanku tuh kambuh. Ketambahan dia juga dapat bulian dari teman-teman kelasku karena ketahuan gak perawan lagi. Kan tadi cuma grab anggur-anggur dan nenen, kenapa jadi Lanjut, akhirnya setelah 2 tahun kita lulus dan awalnya dia kerja bareng salah satu temanku. Terus dia sempat nganggur selama 1 tahun. Akhirnya dia kerja di sebuah minimarket di kota sebelah. Dan iya, dia ngekos. Terus dia deket sama seorang cowok, yaitu teman kerjanya. FYI si cowok ini tuh udah senior lah di kerjaannya. Terus suatu momen temanku ini diajak main ke puncak. Dan iya, pulang dari puncak diajak lah nginep di sebuah villa di dekat puncak itu. Villa L1 atau L2 nih. Dan gongnya dia cerita kalau awalnya si cowok ini cuma peluk dia. Tapi lama-kelamaan dia buka baju si cewek, terus mulai mainin putingnya. Dan terus dia mulai colok-colok temen aku ini. Colok-colok ubi, istighfar. Gila ya perempuannya. Dan temenku bilang kalau cara mainnya si teman kerjanya ini lebih enak dibandingkan mantannya dulu. Lebih enak. Dan yang paling epicnya, si cowok ini mainnya BDSM ke temanku. Gue gak ngerti anjri. Tapi temanku suka karena dia punya kelainan seks ya kayak, yaitu masokis. Apaan tuh masokis tuh? Si temanku juga bilang dia kalau tiap mereka main pasti direkam. Dan beberapa kali temanku ini diajak main berempat atau sampai Andri sampai gak bisa baca. Dia main berempat sampai berdelapan orang dan dia sering diikat. Dan kadang katanya kemaluannya temanku juga dimasukin tangan cowok-cowok itu bukan cuma jari, tapi sampai tangan si cowok-cowok itu ikut masuk. Emang muat anjrit. Dan dia sering bilang kalau terkadang dia juga sering disetrum sama alat seks di bagian kemaluan. Aduh gue takut banget sumpah. Parahnya kadang kemaluan temanku dimasukin seks toy dan gak boleh dilepas.